Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, sahabat cerdas, kali ini kita akan mempelajari yaitu soal pedagogik terbaru bagian tes teknis ya teman-teman di tes PDKK tahun 2021 ini. Langsung saja kita sebelum belajar berdoa dulu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma faqihhu fid din wa alimhu ta'wil. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina. Lanjut ke soal nomor 1. Ya, nomor 1 ini teman-teman yaitu kisi-kisi berdas seha, yaitu tanpa iming dan hanya ingin membantu kawan-kawan ya. Lagi berjuang, ingat bikin motivasi diri sendiri. Semoga kalian itu bisa dapat lulus dalam tes ASN P3K di tahun ini. Lanjut ke soal nomor 1. Di dalam kelas ada 34 siswa. Dalam pelajaran matematika yang lulus 8 orang dan sisa semuanya tidak ada yang lulus. Bagaimana pengayaan pada 8 anak ini jika Anda dalam posisi ini? A. Dikasih pendalaman pada materi. B. Mengulang semua materi pembelajaran. C. Membuat kelompok kecil dan membuat remedial semuanya kepada siswa. D. Selalu memulai materi dari awal. E. Membuat soal baru kepada semua siswa. Jadi jawaban paling pas di sini yaitu ya A teman-teman, dimana dikasih pendalaman pada materi. Jadi itu cara pengayaan terhadap 8 orang siswa yang lulus tersebut. Ya, KJ-nya A teman-teman di sini, yaitu dikasih pendalaman pada materi. Lanjut ke soal nomor 2. Komponen-komponen yang harus dikuasai peserta didik. A. KD dan indikator. B. Indikator dan pembelajaran. C. KI dan KD. D. Indikator dan KD. E. Bahan ajar dan indikator. Jadi di sini nomor 2, jawaban paling pas yaitu ya KJ-nya adalah KI dan indikator dan KD. Jadi ya teman-teman, komponen yang harus dikuasai peserta didik itu terdiri dari kompetensi inti dan kompetensi dasar. Jadi di dalam kompetensi dan inti dan kompetensi dasar ini terletak di dalam RPP teman-teman. Jadi kita itu dapat memberikan sub dalam materi kita untuk dikuasai oleh peserta didik. Ya, jadi di sini isiannya adalah KI dan KD. Lanjut ke soal nomor 3. Di dalam RPP sering kita temui ada jam pelajaran yang banyak dan sedikit. Nah, dalam pembelajaran ada pelajaran hanya 1 jam saja. Kenapa bisa di dalam RPP? Nah, jadi ada 1 jam saja maksudnya sini. Teman-teman kan sering melihat di RPP itu bagian paling atas identitas itu ada yang namanya 1 jam pertemuan. Nah, mengapa bisa seperti itu? A. Berdasarkan mata pelajaran. B. Berdasarkan tingkat kelas. C. Berdasarkan banyaknya materi. D. Berdasarkan kelebihan jam pelajaran. E. Berdasarkan patokan yang sesuai dengan jam pelajaran. Jadi isi yang paling pas di sini yaitu adalah A teman-teman, yaitu berdasarkan mata pelajaran. Berdasarkan mata pelajaran ini maksudnya, ini kalau untuk muatan lokal itu biasanya itu hanya 1 jam pelajaran. Nah, jadi dalam RPP itu ada yang hanya 1 jam pelajaran. Dari di sini ini teman-teman ada yang 2 pendapat ini ya. Yang pertama itu ada berdasarkan mata pelajaran, yang kedua itu berdasarkan banyaknya berdasarkan tingkat kelas ya. Itu ya teman-teman. Jadi maksudnya di sini kalau misalkan ditanya tentang ini saja, maka di RPP itu ada yang 1 jam, ada yang 2 jam. Itu admin lebih mengarah ke berdasarkan mata pelajaran. Namun kalau dalam tingkatan kelas di dalam itu tuh di dalam apa namanya RPP SD dan SMP ataupun SMA itu jika ditanyakan berapa jumlah jam untuk setiap jenjang pendidikan, nah itu baru berdasarkan tingkatan kelas ya teman-teman. Ya, lanjut ke soal nomor 4. Ibu Ani memberikan Sinta nilai 90 karena keponakannya
dan Susi 80. Padahal Susi itu lebih pintar ya, maksudnya lebih pintar daripada Sinta. Jadi Ibu Ani ini melanggar prinsip penilaian: A sahih, B adil, C menyeluruh, D objektif, dan E itu terbuka. Jadi jawaban paling pas di sini yaitu adalah objektif ya teman-teman, yaitu KJ-nya adalah D ya. Kalau objektif ini dia itu menilai itu langsung dari hati ya, karena dia itu masih ponakan, masih saudara, seperti itu ya. Lanjut ke soal nomor 5. Alokasi waktu di RPP berdasarkan apa? Itu ya. A. Alokasi waktu pada RPP berdasarkan jumlah jam pada indikator dan KD pada mapel. B. Alokasi waktu pada RPP berdasarkan jumlah jam efektif dan silabus dengan mempertimbangkan jumlah KD dan kedalaman materi pada mapel. C. Alokasi waktu pada RPP berdasarkan jumlah jam efektif pada promes. D. Alokasi waktu pada RPP berdasarkan jumlah jam efektif berdasarkan prota. E. Alokasi waktu pada RPP berdasarkan jumlah jam efektif dan prota dan serta promes. Jadi di sini KJ-nya itu adalah B teman-teman. Di mana B ini alokasi pada waktu itu pada RPP yaitu berdasarkan jam efektif pada silabus dengan mempertimbangkan jumlah KD dan kedalaman materi pada mapel. Ya, jadi kalau kita melihat dari RPP, rujukan di atasnya itu adalah silabus ya teman-teman. Kalau misalkan rujukan itu silabus, maka naik ke atas setingkat lagi yaitu promes. Jadi melihat dari RPP itu ke jam efektif yang berada di silabus, serta kita itu mempertimbangkan jumlah KD-nya yaitu kompetensi dasar dalam materi tersebut. Dan kedalaman materi pada mapel, maksudnya kedalaman materi pada mapel itu misalkan kedalaman materi itu banyak materinya. Jadi kita harus menambahkan alokasi waktu itu lebih banyak lagi, maksudnya jam pertemuannya itu lebih banyak lagi, seperti itu teman-teman. Lanjut ke soal nomor 6. Seorang guru olahraga, ya ini tadi B ya teman-teman. Seorang guru olahraga memberikan penilaian materi renang dengan tes tertulis dan praktik. Guru olahraga tersebut melaksanakan prinsip penilaian: A. Berpatok pada acuan, C. Akuntabel, B. Akuntabel, C. Menyeluruh, D. Klasikal dan valid, E. Sahih dan valid. Jadi jawabannya adalah C teman-teman. Jadi di sini yaitu menyeluruh karena dia menggunakan tes tertulis dan praktik. Jadi tes tertulis dia menggunakan juga, praktik dia gunakan juga. Itu ya teman-teman. Ingat saja kuncinya apabila dia menggabungkan maka itu menyeluruh ya teman-teman. Lanjut ke soal nomor 7. Dalam pembelajaran, Faizan menelaah atau menganalisa kembali proses pembelajaran dan hasil pembelajaran yang telah dilaksanakan pada Pak Iksan. Yang telah dilaksanakan Pak Iksan telah melakukan fungsi dari A. Ingat ya, di sini dalam pembelajaran Pak Iksan menelaah dan menganalisa kembali proses pembelajaran. Fungsi dari persepsi dilakukan guru, fungsi review yang dilakukan guru, fungsi skolastik dan klasikal materi, D. Fungsi penutupan pembelajaran, E. Fungsi materi dalam memantau anak. Jadi KJ-nya itu adalah B, yaitu fungsi review yang dilakukan guru. Jadi fungsi review itu teman-teman, kita itu mengulang atau menyuruh anak-anak itu menganalisa kembali yaitu dalam hasil pembelajaran tersebut. Jadi kita mereview bagaimana anak-anak dalam proses pembelajaran itu bisa mendapatkan atau memahami apa saja seperti itu ya. Jadi kita memberi review kepada anak-anak. Lanjut ke soal nomor 8. Pak Salih menugaskan siswa membuat makanan dalam penugasan Pak Salih, termasuk melaksanakan penilaian A. Proyek, B. Menyeluruh, C. Praktik, D. Produk, dan E. Portofolio. Jadi jawabannya paling pas yaitu D teman, yaitu produk itu ya. Karena dia penugasan Pak Salih itu masuk melaksanakan yaitu membuat makanan, itu produk. Lanjut ke soal nomor 9. Seorang guru seni akan mengadakan penilaian menyanyikan lagu daerah. Ada 4 orang yang pintar dalam 28 siswa tersebut. Bagaimana penilaiannya? Ya di sini ada ya jawaban paling pas yaitu keterampilan dengan masing-masing dibagi kelompok. Sudah itu menyanyikan masing-masing satu lagu daerah yang berbeda. Jadi itu ya teman-teman, agar dapat
menyeimbangi dari 28 siswa tersebut. Jadi kita bikin kelompok dan untuk menyanyikan lagu daerah masing-masing. Jadi itu ya teman-teman. Jadi dengan menggunakan kelompok, jadi itu dapat kondusif dan dapat berjalan lancar. Jadi keterampilan itu yang orang 4 itu dibagi per kelompok ya. Satu kelompok itu satu orang, jangan dikumpulkan dalam satu kelompok. Itu yang lebih efektif ya teman-teman. Lanjut ke soal nomor 10. Sebagai guru dengan peserta didik yang memiliki permasalahan di kelas yang berbeda-beda, tentu Anda memiliki cara tersendiri menghadapinya. Pilihan di bawah ini yang paling sesuai mewakili tindakan Anda terhadap hal tersebut adalah: A. Mendengarkan keluhan dan melayani kebutuhan serta minat masing-masing siswa. B. Menyampaikan materi pembelajaran yang dikaitkan dengan kegunaan di kehidupan nyata. C. Memberikan pengarahan dengan jelas pengerti masing-masing peserta didik. D. Menggunakan pembelajaran yang lebih problematik sehingga siswa terdorong untuk berpikir. C. Menunjukkan toleransi kepada semua siswa. Jadi jawabannya di sini adalah ya, jawabannya B teman-teman, yaitu menyampaikan materi pembelajaran yang dikaitkan dengan kegunaan di kehidupan nyata. Jadi di sini teman-teman sekalian, yaitu sebagai guru itu dengan peserta didik memiliki permasalahan di kelas, jadi kita itu memberikan sesuatu contoh. Jadi dalam menghadapi perbedaan atau permasalahan di dalam kelas itu, kita itu memberikan contoh yang fakta atau konkret ya kepada anak-anak dalam kehidupan nyata. Misalkan sebelum pembelajaran itu kita memberikan hal-hal yang membuat anak itu termotivasi, ataupun nanti pada saat pemberian pembelajaran, yaitu kita bisa melihat kecenderungan anak-anak itu ke arah mana, seperti itu teman-teman. Jadi kita itu tentu memiliki cara tersendiri dalam menghadapinya. Jadi soal ini kemarin ya teman-teman, soal ini yang keluar di tes pedagogik di tahun 2020 kemarin. Jadi itu dulu soal-soal yang kita bahas hari ini. Jangan lupa di like dan subscribe serta share ke teman-temannya. Semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan silahkan komen di bawah. Mungkin itu kesalahan dari admin sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.